aja, feel free terus nanti bisa tag ke aku atau ke tim Johan yang lainnya juga. Ada Kak Hardian juga yang memastikan untuk presensinya teman-teman itu lengkap seperti itu. Nah, untuk hari ini teman-teman harusnya ada 96 orang yang harusnya join ya, tapi nggak apa-apa, mungkin teman-teman yang lain masih ada kuliah atau mungkin masih di perjalanan atau nanti baru gabung nanti sekitar jam 3-an kayak gitu, itu nggak apa-apa banget seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk di kegiatan siang hari ini, karena ini adalah kegiatan pertama sekaligus pembuka, diantaranya nanti kita akan kegiatannya sampai di bulan Juni ya teman-teman ya. Jadi nanti selama 3 bulan kita bakalan banyak banget belajar gimana caranya kita bisa bikin, em, kalau semuanya teman-teman bisa bikin bisnis gitu lah ya. Bisnisnya nggak cuma sekedar bisnis aja. Kalau semua bisnis kan semua orang bisa buka bisnis ya. Bisa jualan, bisa apa. Tapi gimana caranya kita bisa mengidekan apa yang akan kita buat gitu di dunia startup pastinya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk siang hari ini sebelum kita memulai di program Future Skills Batch 9 Founder Startup Bootcamp, aku mau share screen terlebih dahulu. Kemarin kan sudah aku share juga ya ke teman-teman terkait Menti Guidebook yang teman-teman bisa baca sebagai panduan untuk teman-teman selama program ini berlangsung seperti itu. Nah, untuk hari ini sebelum kita memulai kegiatan dan pembahasan materi di mana topiknya untuk di siang hari ini adalah Startup 101 seperti itu. Nah, sebelum kita memulai untuk pembahasan materi hari ini, aku mau share terlebih dahulu ya terkait Menti Guidebook-nya yang sudah aku share kemarin seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih bingung atau kemarin masih belum lengkap bacanya, kita langsung bahas bersama-sama terkait Menti Guidebook untuk panduan selama program Future Skills Batch 9 Founders Preparation Bootcamp ini berlangsung. Nah, teman-teman, selamat datang di program Future Skills Batch 9 Founders Preparation Bootcamp. Ini adalah untuk program ini hasil kolaborasi antara Johan dan juga Future Skills. Dan selamat kepada teman-teman semua yang sudah berhasil lolos untuk sampai di bootcamp kali ini. Nah, guidebook ini yang aku jelaskan ini adalah sebagai panduan untuk teman-teman selama nanti program berlangsung gitu ya. Jadi misal timelinenya harinya apa aja, pembahasannya apa aja. Itu sudah tertuang di panduan guidebook ini. Seperti itu. Nah, untuk program ini intinya adalah teman-teman yang tertarik berkarir sebagai founder ya, sebagai founder startup. Nah, teman-teman nanti juga akan didampingi oleh expert yang berpengalaman dalam membangun startup, mulai mencari ide, mengeksekusi ide menjadi sebuah produk, menentukan model bisnis, hingga nanti mempresentasikan produknya. Teman-teman juga nanti akan ditantang untuk membuat sebuah bisnis project ya, yang punya dampak sosial, seperti itu. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, di akhir program, peserta akan melakukan pitching untuk menyampaikan ide yang telah dimiliki dan akan diimplementasikan menjadi sebuah startup. Nah, ini adalah timeline dari Future Skills Batch 9 di Founders Preparation Bootcamp. Yang kemarin teman-teman sudah daftar dari bulan Januari hingga 14 Februari ya, saat Valentine, saat pemilu gitu. Nih, terus kemarin juga sudah seleksi dan pengumuman peserta siapa aja yang lolos. Terus dan hari ini di tanggal 5 Maret kita onboarding dan mulai kelas pertama. Nanti untuk perkuliahannya hingga di bulan Juni. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa sampai di bulan Juni nanti tetap konsisten ya untuk mengikuti perkuliahannya karena ini akan punya dampak yang luar biasa untuk karirnya teman-teman di masa yang akan datang. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya sendiri di Future Skills Batch 9, di sesi 1 hari ini pembahasannya topiknya tentang Startup 101 gitu ya. Dengan expert ada Mas Fikar, ada Mas Ziafikar Albaba selaku founder dari Indicraft. Di sesi yang kedua, dari ya teman-teman ya, aku mau infokan kalau untuk kelasnya kita akan diselenggarakan setiap hari Selasa siang.
Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap berasa seperti beneran kuliah gitu loh. Tetap benar-benar kalau semuanya malam kan waktunya istirahat kayak gitu ya. Nah, untuk di sesi kedua di minggu depan nanti topiknya tentang Lean Canvas dan bisnis model Canvas. Ini penting banget untuk teman-teman ikutin dasar dari teman-teman untuk mengembangkan bisnisnya. Gitu. Ada Mas Ian dan Mawar yang akan menjadi expert di sesi kedua selaku project manager dari Jobhan. Di topik yang ketiga, ini bahasanya sudah mulai ini ya, sudah mulai lebih teknis gitu. Akan membahas tentang revenue models, sales, traction, dan juga marketing di tanggal 19 Maret jam 2 hingga jam 4 sore. Ada Mas Aldi Prastia selaku Sales and Business Development Head Indonesia dari A1. Di sesi yang keempat akan membahas tentang product development. Nanti akan dibahas gimana caranya teman-teman dari yang awalnya ide itu bisa dikembangin menjadi sebuah produk yang bisa dipasarkan. Ada Mas Haris Izudin selaku product owner dari Jobhan. Selanjutnya lagi, kalau sampai kita membuat sebuah bisnis, nggak lupa kalau sampai kita harus ada yang namanya perizinan, seperti itu ya. Nah, di sesi yang kelima akan membahas tentang topiknya startup legal ya, teman-teman ya. Di tanggal 2 April nanti ada Mas Lukman Marpaung selaku founder dari Legal Hub Indonesia. Di sesi yang keenam nanti bertemu lagi dengan Mas Ian Darmawan akan membahas tentang team and advisor. Nah, mungkin kan teman-teman membuat sebuah startup itu sendirian. Kalau semuanya sendirian, otomatis teman-teman gelarnya CEO ya. Jadinya nanti Chief Everything Officer gitu. Kan nggak mungkin kalau semua teman-teman bangun bisnis, bangun sebuah usaha atau startup itu sendirian. Pasti ada yang namanya tim. Ada yang namanya untuk teman-teman butuh topik ke-6 ini. Di pembahasan ketujuh, kalau semuanya teman-teman membuat sebuah usaha, pasti kan butuh yang namanya modal ya. Butuh yang namanya modal, butuh yang namanya bakar-bakar duit, seperti itu. Nah, di sesi yang ketujuh nanti kita akan membahas topiknya tentang bootstrapping, fundraising, dan juga pitch deck. Bersama dengan Mas Fikar lagi nih, di tanggal 23 April bulan depan. Di sesi yang 8 langsung masuk ke sesi mentoring karena teman-teman sudah langsung mengerjakan untuk project bisnisnya ya, teman-teman ya. Bisnis projectnya yang nanti punya dampak sosial. Nah, di sesi ke-8 nanti akan ada sesi mentoring bersama Mas Ian Darmawan lagi tentang BMC dan juga pitch deck. Nantinya teman-teman boleh banget untuk nantinya teman-teman akan dibagi kelompok gitu ya, teman-teman ya. Dibagi kelompok-kelompok untuk menyelenggarakan untuk ini ya ide project bisnisnya itu seperti apa itu by kelompok itu tadi gitu. Nah, kelompoknya seperti apa nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya di bulan April ya teman-teman ya. Nah, nanti di tanggal 1 Juni akan ada final pitching. Jadi teman-teman akan melakukan presentasi, teman-teman akan mempresentasikan hasil idenya, hasil produknya seperti apa, hasil risetnya seperti apa, yang nanti akan dibantu untuk pitching oleh Mas Haris Izudin selaku judges ya di tanggal 1 Juni 2024. Nah, untuk tanggal-tanggal tersebut teman-teman itu bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi apapun di grup ya teman-teman ya. Dan di Menti Guidebook ini, di panduan ini sudah tertera untuk link pentingnya juga. Ada grup WhatsApp kelas. Jadi misal teman-teman HP-nya baru nih, besok kan lebaran, beli HP baru, ternyata nggak ke backup untuk WhatsApp-nya. Teman-teman bisa langsung untuk akses Menti Guidebook-nya, biar teman-teman bisa dapetin akses grup WhatsApp kelas gitu. Jadi tinggal klik aja teman-teman langsung diarahkan ke grup WhatsApp kelasnya. Ada juga drive pengumpulan tugas dan drive materi. Jadi setiap materi semuanya itu nanti akan di-upload ke drive ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mungkin jaringannya agak terhambat atau mungkin hujan atau mungkin lagi bentrok sama perkuliahan, itu nanti bisa langsung mengakses drive materi tersebut. Oh iya, dan aku juga mau menginformasikan ya teman-teman ya, untuk presensi, teman-teman nggak usah bingung, teman-teman nggak usah pusing-pusing ya teman-teman ya, karena untuk presensi semua akan dilakukan oleh tim Jobhan. Jadi teman-teman fokus aja untuk mendapatkan materi dari para expert, nanti dari tim Jobhan akan mengabsen teman-teman semua, gitu. Jadi nanti teman-teman diutamakan untuk
bergabung dari awal hingga akhir ya teman-teman ya. Nah nanti kalau semuanya takutnya nanti kalau semuanya teman-teman joinnya cuma di awal-awal doang 5 menit selesai terus keluar. Nah itu dari tim Johan kita kan pasti muter ya setiap 10 menit sekali kayak gitu akan ngecekin teman-teman apakah dari teman-teman tetap stay di kelas dari awal sampai akhir atau hanya ikut setengah-setengah aja atau bahkan cuma 5 menit di awal aja kayak gitu ya teman-teman ya. Dan untuk rekaman kelas juga nanti akan pastinya di-share ya teman-teman ya. Pasti nantinya akan di-upload ke drive rekaman kelas yang nantinya teman-teman bisa akses kapanpun. Terus nanti juga akan ada template PPT untuk tugas akhir. Jadi nanti untuk bisnis project-nya bisa menggunakan template yang disediakan oleh Johan. Terus virtual background-nya juga sudah tersedia yang tadi sudah aku share di grup. Terus nanti ada survei kepuasan pelanggan dan teman-teman juga bisa untuk bergabung ke Discord Job Hunt Community. Teman-teman bisa bergabung bersama dengan ekosistem Job Hunt, para alumni dari Job Hunt Academy dan program-program Job Hunt lainnya di Discord Job Hunt Community. Nah, ini ada beberapa tips ya teman-teman ya untuk teman-teman mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Yang pertama harus konsisten ya untuk selalu hadir di setiap pertemuan. Jadi teman-teman kalau semuanya 1 kali atau 2 kali hadir mungkin nanti akan ketinggalan tuh beberapa informasi-informasi penting yang akan disampaikan oleh para expert gitu ya. Nah, kalau semuanya teman-teman terpaksa banget nggak bisa join karena mungkin kendala ada bentrok kuliah, mungkin ada kegiatan yang lain, teman-teman bisa menonton rekaman kelas dan juga mereview lagi materi-materi yang sudah di-share oleh para expert. Yang kedua, teman-teman agar bisa semakin memahami, teman-teman juga bisa menonton rekaman kelas lagi ya. Bahkan misal nanti malam teman-teman lagi gabut, ya udah nonton rekaman kelasnya aja biar semakin paham terkait materi yang sudah di-share oleh para expert di siang harinya. Maksimalkan sesi kelas untuk bertanya kepada mentor tentang hal-hal yang tidak teman-teman pahami ya, gitu. Boleh banget langsung share di kolom chat atau mungkin teman-teman mau raise hand kayak gitu. Itu boleh banget ya, teman-teman. Expert juga pasti bakalan seneng banget kalau semuanya teman-teman itu aktif dan ngajakin diskusi gitu. Kalau nggak paham, Kak aku boleh minta tolong dijelasin lagi nggak? Kayak gitu. Daripada nanti salah kan ya, mending ditanyakan langsung sama expertnya mumpung ada nih gitu. Terus materi yang diterima itu nanti dipahami dan dimengerti ya teman-teman ya. Nggak perlu dihafal banget karena setiap ini nanti materinya ya saat diimplementasikan ke dunia nyata itu pasti bakalan beda banget kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu dihafal, tapi dipahami dasarnya seperti apa, dimengerti nanti maksudnya seperti apa, kayak gitu ya teman-teman. Terus perbanyak diskusi dengan mentor atau menti lainnya, ajak teman untuk diskusi juga, gitu. Apalagi nanti teman-teman akan dibentuk grup-grup kecil ya, grup-grup kecil sampai nanti teman-teman menjalankan bisnis project-nya gitu. Bisnis project-nya masih dirahasiakan nih. Kelompok-kelompoknya siapa-siapa aja. Waduh teman-teman sampai kapan, terus di mana aja, sama siapa aja anggota-anggotanya kayak gitu, itu masih dirahasiakan karena nanti akan diinformasikan di bulan April kayak gitu ya teman-teman ya menjelang untuk sesi pengerjaan dari ini ya teman-teman ya project bisnisnya seperti itu. Terus yang keenam, jika nanti ada tugas reguler, segera diselesaikan ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ditunda-tunda. Takutnya kalau cuma ditunda-tunda, nanti malah nggak kegarap seperti itu. Maksimalkan kelas ini juga untuk menjalin relasi ya teman-teman ya, bersama dengan mentor maupun dengan peserta yang lainnya atau bahkan dengan tim job hunt kayak gitu. Siapa tahu teman-teman nih dari expert atau mentornya lagi butuh orang kayak gitu atau lagi buka internship atau lagi butuh freelance itu teman-teman kalau semuanya aktif kan biasanya dikontak gitu karena teman-teman aktif teman-teman dekat dengan mentor maupun dengan tim job hunt atau peserta yang lainnya. Aktif bertanya juga nggak masalah banget ya teman-teman ya. Semuanya ada hal-hal teknis. Cuma kalau semuanya ada beberapa hal yang sudah disampaikan, tapi teman-teman kalau semuanya tanyakan lagi, mungkin teman-teman bisa saling bantu ya. Gitu. Misal contohnya masih ada yang nanya, presensinya gimana ya? Kayak gitu. Nah, teman-teman yang lain boleh saling bantu ya, teman-teman ya. Karena kan untuk presensi sudah di-share kemarin, kalau nanti akan dilakukan oleh tim job hunt gitu. Teman-teman nggak usah pusing, nggak usah khawatir nyari-nyari link atau kayak gimana, itu nggak perlu ya teman-teman ya. Lanjut lagi teman-teman, please jangan bandingin teman-teman dengan
peserta yang lain ya, karena kan pemahaman masing-masing peserta itu juga beda-beda. Cara belajarnya, proses belajarnya juga beda-beda, proses memahaminya itu juga beda-beda. Jadi fokus pada diri sendiri, nggak usah nyari-nyari link buat presensi, nggak usah ngeliatin teman-teman yang lainnya. Fokus sama diri sendiri teman-teman. Toh nanti kalau semuanya ketemu dengan anggota grupnya, kalau semuanya teman-teman udah oke, udah mateng, udah ilmunya udah mantep lah ya, pasti bakalan bisa nyelesain tugas-tugasnya dengan baik. Seperti itu. Intinya semangat selalu ya teman-teman ya, dan good luck untuk teman-teman semua mengikuti kegiatannya hingga akhir sampai di bulan Juni nanti, dan semoga konsisten sampai di akhir juga. Gitu. Selamat belajar teman-teman, dan semoga dengan awalan ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan hasil yang maksimal ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai lewatkan setiap kesempatan yang akan diberikan oleh tim Jobhan maupun dari tim Future Skill. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin langsung aja untuk ini ya teman-teman ya, kita langsung masuk ke sesi utama kita pada siang hari ini. Aku panggilkan untuk Mas Fikar yang akan menjadi narasumber di kegiatan siang hari ini. Halo Mas Fikar, selamat siang. Halo, selamat siang, Mas. Halo, teman-teman. Oke Mas, siap Kedengeran? kalau gitu. Sudah ready Mas untuk share screen-nya? Boleh dicoba? Sudah. Ini suaraku aman ya? Soalnya Oke. di sini lagi badai. Oke, sudah aman. Nanti teman-teman kalau misal teman-teman ada pertanyaan gitu ya di tengah pemaparan Mas Fikar, teman-teman boleh share di kolom chat ya. Kayak gitu di kolom chat. Nanti di sesi akhir akan ada sesi Q&A bersama dengan Mas Fikar. Jadi jangan langsung-langsungkan. Kalau mau ngobrol langsung bareng sama Mas Fikar nanti boleh raise hand aja seperti itu. Untuk waktunya aku persilakan kepada Mas Fikar terkait topik hari ini Startup 101. Silakan Mas Fikar. Oke, thank you, Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semuanya. Eh, Senang ketemu dengan teman-teman. Ini kayaknya teman-teman kampus semua ya. Hari baru bergabung juga, jadi mungkin tadi nggak banyak ngikutin Mas Dwi sampaikan gitu kan. Tapi yang jelas memang ini satu kesempatan, thank you untuk teman-teman dari Jobhan dan Betul yang sudah memberikan kesempatan untuk kita sharing. Em, Temanya kali ini startup one on one ya. Tapi mungkin aku bikin bahasa yang lebih sederhana aja untuk teman-teman bisa memahami, karena mungkin khawatirnya terlalu apa ya istilahnya, terlalu tinggi bahasanya sehingga mungkin khawatir ada misperception dan sebagainya. Jadi mungkin di sini, tapi sebenarnya istilahnya sama, startup one on one gitu kan. Tapi kalau di sini aku coba menerjemahkan menjadi mulai membangun bisnis digital sekarang gitu untuk teman-teman yang masih baru. Oke, aku boleh absen dulu nggak ya? Di sini teman-teman yang jurusan IT ada nggak, jurusan informatika? Boleh resen mungkin? Atau gini aja, pakai pakai chat aja ya, pakai pakai chat. Teman-teman dari jurusan apa aja? Sistem informasi, terus boleh jurusannya. Kalau ini ada yang agriculture, ada yang ini dan sebagainya. Nah itu biar kita sama-sama tahu gitu kan, biar semuanya juga punya persepsi yang sama gitu kan. Jadi memang kita sama-sama ini ya. Ada psikologi, wah mantap. Ada S di kebanyakan teknik informatika ya, teknik informasi. Ada bisnis digital, sastra Inggris, oke. Ada ekonomi, sip. Manajemen, sastra biologi. Ada yang biologi, mantap. Nah, memang enaknya atau kalau kita ngomongin tentang startup, sekarang ini kalau belajar tentang startup nggak melulu untuk teman-teman yang based on IT ya, nggak cuman mungkin dulu cenderung ke arah informatika, tapi kita lagi mengarahkan untuk bagaimana ini juga harus terutama kalau aku di Malang ya, banyak untuk coba untuk diajarkan ke teman-teman yang non-tech seperti itu untuk mulai mindsetnya ke bisnis startup, karena ngomongin sekarang founder itu harus punya basic ya di luar basic IT gitu kan ya. Juga harus punya basic di bisnis seperti itu. Nah itu biasanya nggak cuma anak IT doang yang punya, semua jurusan bisa ikutan. Oke, thank you teman-teman. Ini ada hukum tata negara, mantap. Ada di industri administrasi negara. Oke. Banyak banget ya macam-macamnya. Oke, tapi aku coba untuk menyampaikan yang
mencoba untuk menyampaikan yang sangat sederhana ya teman-teman ya, semoga bisa diikuti semuanya. Eh, Oke, salam kenal dulu, kita belum kenalan. Eh, aku Fikar, kebetulan di sini sebagai eh, founder dan director dari Indikator Indonesia, kita bergerak di kreatif agency dan digital media, kemudian sebagai koordinator di komunitas, salah satu komunitas yang kata orang-orang terbesar di Indonesia, salah satunya ya, bukan yang paling besar, ada di Malang, yaitu komunitas startup station yang memang membidangi yang berkolaborasi dengan teman-teman pelaku industri IT yang ada di Malang Raya dan Indonesia. Kemudian ada kebetulan aku juga sekarang jadi freelance designer di salah satu BUMN, dan beberapa jabatan non bisnis ya, ada di komunitas ekonomi kreatif Kota Malang, di komunitas yang lain, dan juga kebetulan juga jadi part-time lecturer di Brawijaya. Di sini ada anak UB nggak? Atau ada anak vokasi nggak ini? Kasihan. Jangan kita satu ini ya. Oke, teman-teman boleh absen nggak di sini? Absen lagi dong. Ketika mau setelah lulus sekolah atau kuliah mau jadi apa? Ini yang selalu tak tanyakan ke teman-teman dulu. Mau jadi pegawai startup, mau bikin usaha sendiri, mau kerja di pabrik, mau jadi PNS, BUMN, mau fokus nganggur, nerusin bisnis atau mau nikah. Nah, boleh. Dan doa apa? Kata-kata adalah doa ya, boleh disampaikan. Jadi karyawan, kerja dulu, lanjut kuliah profesi, kerja plus bangun usaha, mungkin ke BUMN. Oh ya, di sini saya nggak bermaksud menggurui ya teman-teman ya. Hanya berbagi cerita, berbagi sharing apa yang saya lakukan kurang lebih di 7-8 tahun ini di dunia perstartupan. Jadi eh, mungkin nanti akan ada miss, ada yang tidak sesuai dan sebagainya. Mungkin teman-teman boleh menyampaikan gitu kan. Kalau sifatnya negatif, tolong disabri aja gitu kan, biar enak gitu, biar nyaman semuanya. Oke. Bikin usaha sendiri sembari menjadi dosen lah, sangat mulia sekali ya. Entrepreneur, jadi pegawai BUMN. Oke, apapun di bidang startup, bikin usaha sendiri. MT ini apa MT? MT dan jangan startup. Oke, nah, kebanyakan masih kepingin ke BUMN ya. Ya, memang so far tahun-tahun ini jadi pegawai BUMN itu masih menjadi ini ya, menjadi rujukan, masih menjadi apa namanya, target, ya, target banyak banyak orang yang saya temui itu memang mentargetkan bahwa oh aku kepingin masuk ke BUMN, aku kepingin ini, karena memang juga industri yang rasa-rasanya paling stabil saat ini ya BUMN gitu kan. Tapi apapun itu, eh, di sini saya eh, sharing dan ingin open mind ke teman-teman gitu kan. Ya whatever teman-teman mau jadi apa, eh, teman-teman juga mungkin masih bingung gitu kan. Paling nggak teman-teman sudah terinfokan terkait dengan dunia startup gitu. Apa itu dunia startup dan sebagainya. Nanti toh teman-teman mau jalankan itu seperti apa, mau jalan 3, 5, 10 tahun yang lagi, silahkan gitu. Oke, nah teman di sini mungkin akan kita banyak upas terkait dengan kalau mau bikin usaha sendiri gimana. Nah, oke, nah sebelum ke materi yang teknis mungkin boleh boleh chat lagi ya. Ini saya lebih suka diskusi sama teman-teman. Kalau offline sebenarnya lebih enak kalau ngobrol. Nah, coba teman-teman sudah punya passion belum? Atau minat apa yang teman-teman sudah miliki sekarang? Mau jadi game expert gitu kan? Suka main game, punyanya kepingin bisa main sepuasnya tapi dapat duit, ada yang pengen jadi CEO perusahaan kayak Elon Musk ya, atau mungkin jadi penulis bestseller mungkin, atau mungkin jadi YouTuber. Eh, boleh di chat lagi ya. Oke, masih nyari Kak, oke, HR spesialis, psikolog klinis, waduh, tetap ingin jadi UI UX designer. Sip. Ini kalau bisa memang passion atau minat ini yang teman-teman sudah miliki ya, bukan bukan cita-cita atau bukan target ya, tapi lebih ke apa yang sudah teman-teman eh, geluti sekarang ya, dan mungkin teman-teman kuasai gitu.
Cita-citaku lintas jurusan mau jadi business development. Oke. Oh ini ada agro and F&B, mantap. Nanti ada cerita sedikit tentang agro dan F&B ya, karena memang sebenarnya kita di Malang lagi kepingin punya startup-startup yang muncul untuk bidang itu. Bangun usaha dengan memaksimalkan komoditas. Oke. Keminatannya mungkin. Nah, kayak gini cenderung bisa desain. Oke. Bukan cita-cita ya, lebih ke passion kalian apa, minatnya kalian apa, sukanya apa. Ini ada lagi. Nah, whatever teman-teman apapun yang kalian passion kalian punyai, minat apa yang kalian kepingin eh, nanti next kalau mau lulus, setelah lulus mau ngapain dan sebagainya itu jadi hak dan ini ya teman-teman ya, pilihannya teman-teman. Jadi silahkan mana yang paling sesuai karena aku juga nggak bisa mengarahkan, kita hanya bisa mungkin kalau teman udah ketemu mungkin bisa dikembangkan dan sebagainya. Nah itu nanti akan jadi satu bekal. Kenapa kok tadi di awal udah tak tanyain terkait dengan mau lulus kuliah mau ngapain, passionnya apa, itu karena memang eh, di endingnya adalah teman-teman nanti ini kepinginnya tahu arah tujuannya itu apa, targetnya itu apa. Kalau dari awal memang sudah bikin startup ya itu oke gitu, teman-teman bisa mulai. Nah, sebelum ke startup, mungkin aku kenalin dulu teman-teman terkait dengan industri kreatif gitu kan. Industri kreatif ini yang lagi banyak digencarkan di Indonesia gitu kan. Bagaimana industri ini, ya kita udah masuk ke 4.0, 5.0 dan sebagainya. Kalau di Indonesia kita lagi menggalakkan tentang industri kreatif. Bagaimana industri ini bisa menjadi value ya, menjadi industri yang sustain karena memang ya berbasisnya adalah person, berbasisnya adalah SDM seperti itu sehingga memang industri ini mungkin nggak akan pernah mati sampai mungkin kiamat ya karena memang juga berbasisnya adalah berbasis kita sebagai SDM kita sebagai orang sebagai manusia yang punya. Nah itu uh, di Indonesia punya 17 subsektor industri kreatif, ada arsitektur, ada application, ada product design, ada interior, dan sebagainya. Art painting, seni rupa, film video animasi, game, di cafe, dan sebagainya. Ini 17 subsektor yang teman-teman bisa masukin gitu, kayak di industri kreatif. Tapi kalau di luar ini pun silahkan kayak tadi, teman-teman yang suka menggeluti di bidang psikologi misalnya mau jadi psikolog dan apa tapi yang digital misalnya psikolog digital mungkin nah silahkan gitu nanti bisa dihubungkan dengan sektor application gitu. Ini for your information aja bahwa di Indonesia sedang mengenal ini ada 17 subsektor industri kreatif. Nah secara fisik teman-teman kalau kita sebelum nanti ke teknis ke digitalnya proses dalam membuat sebuah produk karya kreatif itu kita sebutnya sebagai rantai nilai ekonomi kreatif itu ada 5 dan ini memang juga kadang di kami di startup juga merasakan bahwa memang tahapan ini juga dibutuhkan gitu. Tahap pertama adalah tahap kreasi, tahap di mana orang menemukan ide sebelum menemukan ide mungkin masih menganalisa problem apa yang dirasakan oleh customerku misalnya seperti itu atau mungkin yang kita rasakan sendiri eh, itu mungkin bisa jadi sebuah bahan sebenarnya sebuah problem untuk kreasi. Nah, dari problem itu akhirnya kita akan carikan solusinya apa. Solusi yang dibutuhkan oleh user dan memang user itu bisa memakainya, bisa menggunakannya, terdapat impact dan sebagainya. Itu adalah sebuah proses kreasi. Nah, sampai ke konsep, sampai ke bisnis model itu adalah proses kreasi. Kemudian dari bisnis model itu kita udah punya konsep dan sebagainya. Itu kita produksi. Nah, kalau kreasi itu cuman ide doang ya nggak akan berguna apa-apa gitu kan. Nah, ini kita harus wujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk produksi. Tapi awalnya mungkin didesain, diprototipe, kemudian dari prototipe itu dijadikan produk jadi. Nah, itu tahapan produksi. Tapi nanti kalau di startup, teman-teman akan menemukan proses produksi yang mana harus divalidasi, harus diukur, dan sebagainya. Itu yang bedanya nanti ketika kita membuat sebuah produk kreatif dengan startup. Apalagi zaman sekarang kita perlu banyak sering-sering melakukan validasi. Nah, itu nanti next kita. Mungkin teman-teman akan dapat materi juga terkait dengan market validation. Kemudian ada distribusi. Nah, distribusi ini setelah tadi produknya jadi, itu nanti akan didistribusikan, dimarketingkan dulu. Kemudian ketika sudah
ada yang menarik, udah tertarik gitu kan ya mau membeli dan sebagainya, itu akan diantar, ya akan dikirim dan sebagainya. Mungkin proses install dan sebagainya itu adalah proses distribusi. Setelah distribusi, akhirnya diterima oleh customer, oleh pelanggan, akhirnya dinikmati, dikonsumsi. Nah, tahapan keempat, konsumsi. Customer merasakan penggunaannya, merasakan impact-nya seperti apa setelah menggunakan. Dan yang terakhir adalah proses konservasi. Konservasi bisa jadi konsumennya akan memberikan rating, memberikan review, masukan, dan sebagainya, komen, bagus jeleknya, oh ini kurang varian ini, kurang 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 enak, dan sebagainya. Nah, itu proses konservasi. Nanti mungkin panjangan mungkin selanjutnya kalau kita udah menemukan ide-nya udah bagus, apa produknya udah valid, tinggal mungkin HKI-nya, hak kekayaan intelektualnya didaftarkan, kemudian legalitas dan sebagainya. Itu tahapan konservasi. Nanti terus berputar gitu kan ketika sudah menemukan masukan baru misalnya akan dikreasikan lagi, diproduksi lagi, didistribusikan lagi, dikonsumsi lagi dan sebagainya. Itu proses dari karya kreatif. Jadi akan berputar seperti itu. Ini basic banget sih untuk teman-teman yang mungkin ya mindsetnya harus paham bahwa memang proses membuat karya kreatif itu bertahap, nggak bisa langsung. Nah, aku coba yang langsung ke teknis langsung. Oke, kalau tentang startup gitu kan, kalau tentang startup sendiri itu adalah memang eh, mungkin teman-teman udah sering banget dapat istilah tentang startup ya hari inilah tentang minimal hari ini udah tahu lah, tapi mungkin sebenarnya udah paham tentang startup, mungkin udah sering dapat mata kuliahnya atau mungkin yang sering ikutan workshop, seminar dan sebagainya atau ngikutin di TV-TV, di sosial media dan sebagainya gitu kan. Tapi memang secara ini yang mungkin aku salah satu pengertian startup yang aku seneng gitu, yang oh ini benar-benar di menggambarkan tentang startup. Ya, startup adalah yang company yang ditemukan untuk mendevelop sebuah unik produk atau service. Jadi memang bukan menciptakan produk yang sama, produk yang biasa aja, tapi memang unik produk atau service. Jadi nggak hanya produk, tapi juga berbasis jasa. Kemudian memang yang company sini, karena perusahaan rintisan ya, perusahaan rintisan yang mana memang di sini eh, untuk teman-teman yang baru memulai, ini adalah saat yang tepat gitu untuk memulai startup itu, bisnis itu. Ya. Dan memang tujuannya adalah biar itu market, membawa ini ke market yang memang nantinya bakalan ketemu ada hal yang ini eh, dibutuhkan oleh masyarakat, oh ini enggak dibutuhkan, oh ini akan menggantikan hal yang sudah ada atau mungkin mempermudah atau memperingan description dan sebagainya gitu kan. Make it irresistible and irreplaceable. Memang masih sangat fleksibel kalau di startup, makanya produk-produk itu sangat fleksibel untuk berubah. Nah, itulah sebuah istilah dari startup karena nanti akan menyesuaikan dari customer-nya, gitu. Bisnis modelnya, fiturnya, dan lain sebagainya. Nah, inilah kenapa kok kita mengarahkan untuk teman-teman boleh mulai bikin startup gitu. Apa bikin startup itu menyenangkan? Maybe yes, maybe no, gitu kan. Kadang juga startup itu kalau yang udah sukses ya pasti seneng gitu kan, pasti akan merasa bahwa oh, aku bangga punya startup gitu kan, aku bangga jadi founder. Tapi banyak juga kemarin bahkan ketemu dengan beberapa expert yang menyesal gitu kan, aku bikin startup berat banget ketika mereka, tapi kalau udah gede ya udah tinggal jalan gitu. Ini contoh-contohnya. Jadi teman-teman jangan, dan memang pasti istilahnya kalau kayak gambar ini ya, kalau itu kita udah menemukan jalannya pasti cepat, tapi kalau ini pasti kita akan menemui banyak rintangannya, banyak kekurangan, bahkan mungkin juga istilahnya gagal itu mungkin hal yang wajar kalau kita gitu. Nah, ada tipe-tipe startup macam-macam teman-teman ya. Ada yang sifatnya startup itu lifestyle startup atau self employed, ini biasanya ada teman-teman yang freelance ya, yang suka kerja sendirian, dapat kerjaan misal dari luar negeri, kemudian dia kerjain sendiri di rumah, kadang mungkin sering dikira tetangganya kerja yang tidak beres dan sebagainya gitu kan ya. Tapi memang di sini banyak teman-teman yang terutama mungkin kalau jurusan teknis ya kayak jurusan desain atau jurusan IT yang memilih
di jalur ini, jalur independen ini, ya, jalur jalur eh, jalur freelance ini juga sering ditemukan. Nah, dan biasanya memang sangat kecil secara ini, mungkin 2-3 orang itu hanya sebagai asisten dan dia jualannya personal. Kemudian yang kedua ada yang small business startup yang memang fitting the family. Nah ini biasanya memang untuk skala-skala bisnis yang kecil kayak toko, kemudian toko toko roti, toko grocery, store, kemudian ada travel, toko listrik dan sebagainya gitu kan yang memang kadang juga dia bisnisnya itu juga dari keluarga, bisnis dari keluarga. Ada juga yang saya sering beberapa kali menemukan ada keluarga yang udah gede banget gitu kan, udah nasional bahkan internasional seperti itu. Tapi memang ada beberapa juga yang oh kamu terusin tokoku ya, kamu terusin bisnisku ya, aku bikin bisnis ini misalnya dari orang tuanya seperti itu. Nah itu kita sebutnya sebagai small business startup yang fitting the family. Kemudian ada scalable startup yang memang ini diciptakan untuk ya kamu harus kalian gede dibangun untuk gede. Kayak sekarang ada Facebook, ada Google dan sebagainya. Itu adalah memang mereka yang diciptakan untuk jadi besar gitu. Tapi memang jelasnya mereka harus uh, punya kapabilitas bisnis model yang bagus, kemudian juga pastinya punya modal bisnis atau venture capital yang juga cepat, yang besar gitu kan, ya, untuk memperbesarkan perusahaannya dia. Gitu. Tapi kita nanti belum belum ngomongin tentang venture capital, belum ngomongin apa, kita basicnya dulu aja. Yang penting teman-teman tahu gambaran. Ada juga yang sekarang yang dibikin untuk dijual lagi gitu. Banyak banget juga teman-teman yang saya beberapa kali namakan CEO atau founder itu yang memang bikin startup untuk dijual lagi gitu. Jadi dia menemukan ide, bikin produknya sampai jadi dijual, ternyata memang akhirnya teman-teman itu, oh ini exit nih, jual lagi, jual lagi, jual aja. Ada yang nawarin kayak WhatsApp kemarin awalnya WhatsApp bukan timnya bukan bukan di Meta, tapi ternyata si Mark Zuckerberg tertarik gitu ya, untuk kolaborasi dengan WhatsApp. Gitu. Instagram juga seperti itu sama. Akhirnya untuk bikin billion dollar company itu akhirnya dibeli di akuisisi. Akhirnya mungkin ada yang exit, ada yang tetap lagi di perusahaan tersebut gitu kan. Ada yang memang ya keluar dari perusahaan karena sudah terbeli, yang penting udah dapat duit banyak gitu kan. Ini bikin perusahaan baru atau seperti apa. Itu juga ada case-nya seperti itu. Nah, ada yang memang lewat company startup kayak Google, Microsoft itu memang skala-skala perusahaan besar yang memang mereka harus mau nggak mau memang harus harus inovasi yang besar gitu, yang banyak gitu kan. Makanya kenapa kok ya kayak contoh misalnya kalau di Indonesia ada Gojek, ada Grab, ada Tokopedia itu memang mereka terus melakukan inovasinya. Kalau nggak itu mereka bakalan mati, gitu. bakalan bakalan tergantikan dengan kompetitornya yang memang mereka punya percepatan di situ. Tapi kalau sekarang ketika aku ngomong, Mas, apakah make sense sekarang bikin model-model bisnis kayak mereka, itu nggak reliable untuk sekarang. Karena memang saingannya cukup besar, ya, banyak juga gitu. Dan mungkin sangat susah untuk bersaing dengan mereka. Nah, itu kita sebutnya sebagai company startup. Dan cuma biasanya udah di atas 10 tahun, kemudian juga timnya udah di atas udah ribuan orang. Gitu. Untuk mencontoh bisnis mereka itu udah bisa. Kemudian ada social startup. Nah, ini yang mungkin based on-nya eh, social pure ya. Tapi memang kadang ada juga teman-teman yang eh, di, di samping sosialnya juga mereka akan cari benefitnya gitu kan. Jadi nggak pure kalau kita full ke sosial startup ya kita full ke kita nggak cari keuntungan ya nggak seperti itu. Tapi memang nanti akan ada keuntungan, tapi keuntungannya mungkin nggak yang sebanyak kita kalau bikin bisnis sendiri gitu kan bisnis bisnis yang bisnis modelnya yang memang profit oriented kalau sosial startup memang lebih banyaknya ke impact atau ke dampak sosialnya gitu tapi tetap jangan sampai melupakan benefitnya karena ya kita bikin startup kita hidup juga kan butuh makan ya kita bikin startup juga sama kita butuh pemasukan dan sebagainya nah, contohnya kalau di Indonesia ada kita bisa.com gitu. Ini sekilas aja teman-teman memang apa yang lagi ngetrend di
Indonesia, eh, ini sebenarnya data lumayan lama ya, 2020. Tapi nanti mungkin ada beberapa yang tak update. Memang eh, di tahun ini 2024-2025 itu lagi empat hal ini yang masih tetap akan merajai ya. Satu terkait dengan e-commerce. Bahkan mungkin sekarang kita juga udah mulai sangat gampang untuk membeli produk secara online. Kemudian juga apapun itu kadang-kadang kita malas keluar rumah ini kita pakai ojek Grab dan sebagainya gitu kan ya, transportasi and food juga efek juga di situ. Kemudian juga traveling juga sama. Kita mau ke mana, ke Jakarta atau kemana, ke Bali atau jalan-jalan kemana, nggak perlu kita nyari agensi offline, kita kita beli online aja lah di tiket.com atau di Traveloka misalnya gitu. Sama yang terakhir ada online media. Ini online media ini nggak akan pernah off gitu kan ya, karena memang media itu juga pendukung dari semuanya gitu. Jadi memang akan terus meningkat gitu. Ini pertumbuhan ekonominya kurang lebihnya dari beberapa ini perusahaan. Di samping juga ada healthcare, health technology atau healthcare itu juga sampai tahun ini juga bakalan terus naik gitu kan ya, kebutuhannya, terutama di health management, kemudian juga untuk monitoring tubuh dan sebagainya itu mungkin masih dibutuhkan. Tapi nggak serami waktu COVID ya. Waktu COVID kemarin memang sangat tinggi-tingginya, itu tinggi sangat permintaan untuk health teknologi gitu. Tapi kalau sekarang tetap akan naik tapi nggak yang signifikan seperti COVID kemarin. Itu kemudian apalagi ya, ini funding transaction trend ya jelas aja untuk teman-teman. Fintech, software as a service, e-commerce, edtech itu masih akan merajai logistik terutama ya. Itu juga akan banyak dicari oleh investor saat ini. Ini beberapa contoh rising stars yang muncul tahun tahun lalu ya, yang mulai banyak naik daunnya di situ. Kemudian ini ada cash flow F, ada supply chain dan sebagainya. Tapi ini just for information aja untuk teman-teman. Oke, ini yang penting. Yuk mulai bikin bisnis kamu. Nah, ini sorry. Kita harus mulai dulu untuk menyiapkan nanti mungkin dari tim Sofan akan bagi ya tiga atau berapa itu kan. Nah itu nanti teman-teman harus menentukan kalian akan jadi apa di situ. Kalau di startup, kalau aku lebih suka baginya menjadi tiga ini gitu. Ada hacker, digital, sama hacker. Hacker ini yang memang mereka secara dari development dia cenderung ke ngoding ya, pemrograman mungkin anak-anak IT, anak-anak sistem informasi dan sebagainya ini eh, akan tetap ke hacker gitu. Anak suka gambar, suka berkreasi, suka punya creative thinking, punya creative direction, punya apapun misalnya gambar logo, desain, UI, UX, mobile dan sebagainya. Itu mereka larinya ke sebagai hipster, sebagai desainer yang memang bikin produk itu secantik mungkin, sebagus mungkin, se-user friendly mungkin. Yang paling penting. Kemudian yang terakhir ada, nah ini yang paling penting juga gitu, seorang hustler yang memang eh, akan banyak ngomongin ke keuangan, finance, manajemen, relation, dan sebagainya. Itu seorang hustler. Kalau bahasa kerennya hustler itu CEO. Hustler itu CEO, Chief Creative Officer. Kalau hustler itu CTO. Itu biasanya kalau dibaginya seperti itu. Tapi nanti kalau kemudian udah skala besar, perusahaannya udah banyak orang, itu nanti mungkin akan terpecah lagi. Gitu. Tapi di sini mungkin kalau teman-teman yang masih merintis, minimal ada tiga ini. Hacker, hustler, sama hustler. Ini harus teman-teman udah, apalagi nanti udah ketemu tim, harus ditentukan siapa yang jadi CTO, siapa yang CEO. Kemudian menentukan karakternya, karakter startupnya mau apa, mau berbasis jasa, kayak jasa pembuatan aplikasi, studio foto, studio video, bikin video dan sebagainya yang memang berbasis jasa misalnya, atau mau eh, product based gitu kan ya, product based yang memang based on solution. Ini memang yang mereka bikin produk yang dijual sendiri gitu kan, yang dijual sendiri, diproduksi sendiri, dijual sendiri seperti itu. Kalau transaksi biasanya kalau kita menerima
pesanan dari orang lain itu baru services, itu jasa. Kalau yang produk itu biasanya memang kita bikin produknya sendiri, kita jual sendiri. Ada lagi yang memang ini berbasis taste ya, taste based product, ada based on kreatifnya. Misalnya kalau teman-teman ada yang desainer misalnya suka ya selera ya, taste-nya apa, kalau bikin baju yang seperti apa, yang banyak disukai seperti apa, itu taste based product kayak gitu. Jadi ini macam-macamnya, teman-teman bisa milih mana, apalagi nanti kalau udah punya tim udah harus bikin produk, harus menentukan harus based on project, based on solution based product atau based based product kayak gitu. Nah, ini mungkin yang agak agak panjang ya prosesnya ya. Tapi aku coba jelaskan yang sederhana mungkin. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung disampaikan ya. Nah, pertama adalah memang hal yang paling yang wajib dimiliki oleh founder adalah define a problem. Kemampuan untuk mencari masalah yang ada di masyarakat. Bukan create a masalah ya, tapi memang uh, mencari masalah yang apa yang dirasakan oleh masyarakat. Akhirnya memang kita harus memilih beberapa masalah yang memang itu akan menjadi awal kita membuat sebuah startup. Nah, buat sebuah produk, sorry, belum startupnya, tapi bikin produknya dulu. Produknya yang impactful, yang memang nanti kita memberikan solusi yang berdampak ke masyarakat, seperti itu, terutama ke pelanggan. Kemudian setelah di-define, kita menemukan beberapa solusi, atau mungkin pilih solusi salah satu dulu misalnya. Kemudian, sorry, dari satu problem, kita pilih solusinya. Nah, solusinya itu yang mana yang pas, gitu kan, itu riset. Ya, mana yang memang realistis untuk jadi solusi yang akan diterima oleh customer segment. Usahakan solusinya misalnya sering banget ke teman-teman mahasiswa itu masalahnya eh, ini masalahnya banjir. Nah, banyak solusi yang bisa dia di, disiapkan gitu masalah banjir itu. Tapi memang kalau ngomongin banjir jadi itu hal yang kompleks banget gitu. Dan memang dirasakan benar-benar di masyarakat. Kalau kita bisa mencari solusinya, better silahkan. Tapi kalau misalnya kesulitan, cari masalah yang memang menurut kita realistis untuk kita cari solusinya. Itu yang penting. Kemudian lakukan riset, observasi dari solusi yang kita bikin, gitu kan ya. Kemudian tentukan lagi siapa segmennya, siapa yang merasakan masalah itu. Kemudian dari masalah itu kalian identifikasi, nanti juga ada namanya customer validation. Nah, itu nanti kalian akan memvalidasi apakah benar masalahnya mereka ini, problemnya, solusinya ini, kalau kita kasih ini, ya mereka akan mau menggunakan dan sebagainya, mereka membutuhkan. Nah, kemudian akhirnya kita lakukan prototyping, kita bikin desainnya dulu. Jadi kita nggak langsung bikin develop produknya, tapi kita desain dulu prototipenya sejauh mana. Nanti setelah itu kita testing lagi, uh, jadi valid idea solution yang memang sudah, oh ini benar-benar dibutuhkan oleh user nih, misalnya oleh calon user. Ya udah baru nanti continue untuk next proses, development versi satu, versi beta, versi alpha, apa dulu ya, versi alpha, versi beta, versi 1.0, 2.0, dan sebagainya. Itu teman-teman menyiapkan kalau sudah tervalidasi. Ini tahap-tahapannya yang sederhana ya. Tapi mungkin nanti kalau teman-teman merasakan atau membuat produk sendiri, itu memang seringkali terjadi hal yang berbeda. Nah, itu memang itulah enaknya kita punya journey sendiri tentang startup itu bisa gitu. Nah, ini yang mungkin eh, untuk teman-teman yang founder nih, ini kan aku anggap ini semuanya jadi calon founder ya, calon founder startup gitu kan ya. Untuk mencari good idea memang kita harus uh, beririsan dengan empat hal ini gitu kan. Satu, founder passion memang harus based on passion. Jadi produk yang sukses itu biasanya foundernya itu punya background di situ. Kenapa kok uh, apa ya istilahnya? Founder itu punya feel di produk itu karena memang kadang ya itulah si passionnya di founder itu paling gampang. Kita paling gampang kalau nyari problem, nyari ide itu memang kalau kita sesuai dengan passion kita gitu. Kalau kita terpaksa atau hanya ngikutin tren ya nggak akan dapet dealnya. Itulah kekuatan dari passion. Tadi makanya kenapa di awal aku sampaikan ada passionnya. Kemudian unique value-nya harus dapat juga. Jadi good idea itu memang harus punya unique value. Walaupun sekarang kita nyari unique value apa yang ide produk yang nggak ada di dunia ini mungkin agak susah ya. Atau memang belum ada
belum ada yang riset atau memang itu nggak laku, memang sudah ada riset tapi nggak ada yang pakai atau yang nggak laku atau kayak gimana gitu. Tapi memang agak bisa kalau mencari yang memang belum ada sama sekali. Tapi paling nggak kita bikin unique value itu kayak gimana ya? Mungkin sudah ada idenya yang sebelumnya teman-teman startup-startup atau produk yang lain sudah ada, tapi mungkin kita cari value-nya apa, uniknya apa yang membedakan produk kita, ide kita dengan ide yang lain. Kemudian ada potensial market size. Nah, memang harus ada, kita harus eh, minimal tahu dulu, oh kalau misalnya aku bikin solusi tentang apa ya, gampangnya jualan hijab lah, kita bikin platform jualan hijab misalnya. Pasti banyak banget idenya, tapi kita bikin jualan hijab, hijab bolak-balik misalnya. Di mana itu ada temanku yang bikin hijab bolak-balik gitu. Hijabnya yang bisa pakai di bagian depan warnanya merah, dalamnya bagian hijau, warnanya hijau kayak gitu. Jadi dua sisi. Nah, itu siapa market size-nya? Apakah cowok? Bukan. Gitu. Cewek pasti ibu-ibu berhijab yang memang suka suka fashion, yang memang dia lebih ke nggak terlalu ribet beli-beli dan sebagainya gitu kan ya. Nah, hanya kita temukan, oh ada ini ada marketnya nih. Minimal kita tahu potensinya seperti apa. Itu juga pasti. Dan yang terakhir harus pas mereka. Kayak gini sekarang kita mau puasaan nih. Teman-teman yang jualan hijab silahkan digembor-gemborkan. Misalnya bikin bisnis hijab akan segera dirilis gitu. Karena memang waktunya mau mendekati puasaan, mau mendekati lebaran. Jadi eh, harus bikin yang pas. Ya rekam ini satu case aku pernah dapat case juga gitu kan. Aku punya bantuin satu produknya temanku yang dapat investment. Kebetulan kita dapat investmentnya itu sebelum COVID gitu. Dan kebetulan bisnis kita itu bagus banget secara bisnis modelnya, tapi harus off gitu karena memang bukan di waktu yang gitu. Nah ini yang jadi challenge, kita harus menemukan good idea ini juga in the right time di tempat yang di waktu yang kayak gitu. Kalau nggak pas ya sebagus apapun idenya agak susah gitu. Apalagi zaman sekarang mainnya momentum, ya. Momentum itu harus jadi dikunci juga gitu. Jadi pertimbangan kita. Itu hmm, apalagi ya. Ini tipsnya terakhir aja. Tapi so far aku balik ke ini, aku belum gabungin slide-nya ya. Jadi mungkin nanti aku share nyusul aja untuk teman-teman yang untuk bahannya. Yang harus dilakukan apa? Ya hari ini teman-teman melakukan riset ya, hari ini belajar bareng, cari mentor. Nah kayak ini mungkin sementara aku jadi mentor, nextnya mungkin teman-teman bisa jadi mentorku atau mungkin mentoring adik-adik tingkatnya, kayak gitu ya. Nah ini memang untuk cari mendalami minat yang teman-teman pilih. Itu juga harus penting banget untuk belajar terus, bikin riset, mentoring, itu penting banget. So far aku masuk ke dunia startup mungkin sekitar aku masuk 2007 2016 ya 2016 berarti udah kurang lebih 9 tahunan ini ya dari mentor gitu. Dari riset dari belajar sendiri dari mentor. Kalau kita cuma ngandelin dari kampus doang ya nggak bakalan maksimal gitu. Teman-teman harus melakukan riset sendiri, harus cari mentor sebanyak-banyaknya gitu. Kemudian buat perencanaan pribadi kamu ini yang secara personal ya teman-teman, bikin planning, eh, kira-kira nanti tahapannya, oh nanti habis lulus mau ngapain, berarti ada yang mau kerja silahkan. Oke, setelah kerja, setelah 5 tahun kerja, bikin usaha sendiri silahkan. Atau mungkin keluar kampus, keluar kuliah mau bikin startup juga silahkan. Yang penting memang harus realistis, sesuai dengan passion dan effort kalian, punya basic knowledge juga, usahakan gitu kan yang biar lebih gampang. Kemudian ada nanti dibagi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan memang usahakan ini berkelanjutan. Nanti bisa dievaluasi gitu. Planningnya nggak harus yang saklek gini enggak, tapi nanti dievaluasi setiap tahun. Oh tahun ini udah ngapain, tahun depannya harus ngapain. Gitu. Kemudian bangun tim, jadi jangan kita bikin startup nggak bisa sendirian. Bisa aja sih, tapi waktu banget berat banget gitu kan. Nah, istilahnya kayak kita jadi Superman, kita harus jadi bisa ngoding, bisa desain, bisa bisnis gitu. Bisa aja gitu kan dalam satu orang, tapi memang hal yang susah apalagi kalau nanti sudah besar. Makanya harus cari tim, harus cari partner, minimal cari co-foundernya dulu gitu kan. Jadinya apa? Harus punya visi misi yang sama. Kemudian kalau bisa timnya berbeda lini keahlian, siapa yang jadi bisnis, teknis, desain, dan sebagainya. Kemudian dari awal sudah disepakati ini model kolaborasinya kayak gimana, kerjasamanya gimana, sahamnya gimana, misalnya kalau ada keuntungan baginya kayak gimana. Gitu.
Kemudian yaitu tadi catatannya jangan terlalu banyak tim dulu, minimal 3 orang dulu lah untuk mengalami. Misalnya nanti langsung satu kelas gitu ya jangan terlalu banyak banget itu. Di awal simpel dulu aja 3 orang dulu. Kemudian pastikan timnya proporsional, saling melengkapi, saling memberikan insight. Jangan sampai memang malah bikin tim ujung-ujungnya malah kepingin semuanya jadi yang nomor satu. Nah itu yang berat. Itu harus disepakati di awal siapa yang nanti maju jadi yang nomor satu. Misalnya CEO-nya siapa nih gitu. Itu mungkin yang akan jadi banyak ketemu sama masyarakat, banyak lebih tercerahkan di situ. Kemudian tim yang bergabung bisa jadi co-founder atau level C, misalnya nggak harus jadi co-founder ya, misalnya nanti akan jadi CTO, CEO, nggak masalah sambil berjalannya waktu. Itu eh, yang paling penting lah untuk cari partner. Jadi jangan dikerjakan sendiri. Kemudian kalau udah punya tim, ya sama-sama brainstorming. Kira-kira punya ide, punya konsep apa, itu disampaikan. Kemudian bikin modelnya, bikin plan-nya seperti apa. Kemudian lakukan validasi minimal ke tim kecil dulu, kemudian nanti mungkin keluar kalau sudah tervalidasi banyak, nah itu nanti mungkin baru dikerjakan prototipe kayak tadi itu yang nanti prototipe ini. Catatannya kalau punya ide jangan hanya berdasarkan keinginan, tapi juga dilihat dari problem dan kebutuhan di masyarakat. Ingat ya, jangan cuma hanya oh karena aku kepingin bikin ini, akhirnya aku bikin ini lah. Ternyata memang nggak ada yang pakai, nggak ada yang beli. Oh ternyata memang sudah banyak yang bikin solusi itu lah. Itu yang uh, berat. Hmm, Oke. Ada yang unmute ya, tolong di mute teman-teman. Oke, terus bikin prototipenya, prototip bikin prototipnya dulu, jangan buru-buru ya, jangan buru-buru langsung bikin produknya jadi gitu. Akhirnya kalian udah ngeluarin budget banyak, ya, akhirnya eh, rugi, nggak ada yang pakai produk ini, nggak ada yang beli, nggak ada yang mau, ternyata nggak tervalidasi dengan baik. Nah itu yang susah. Prototipe ini adalah salah satu cara untuk teman-teman melakukan validasi. Nanti ke market, ke calon customer itu juga nanti kasih tahu prototipenya seperti apa. Itu dulu baru nanti kalau oke banyak yang apa namanya oke ini menarik ini aku mau pakai ini kalau dari list nah baru nanti di develop produknya. Tapi saran saya juga jangan terlalu lama gitu kan ya. Misalnya oh prototipe tim 1 tahun itu kelamaan, prototipe mungkin sebulan cukup lah gitu ya teman-teman, atau mungkin bahkan mungkin beberapa minggu validasi oke baru langsung kita akan develop atau di, dibikin produknya dirilis kayak gitu. Nah, ini sih kasih contoh beberapa produk yang sudah jadi. Ini beberapa yang aku kasih contoh ini teman-teman di Malang, produknya teman-teman ini ada yang anak Malang. Ini beberapa contoh startup yang dari Malang yang mungkin jadi uh, for your information aja untuk teman-teman. Kalau aku bikin se Indonesia ya susah, tapi kalau yang Indonesia mungkin teman-teman sudah banyak familiar ya, sudah banyak menggunakan juga ya. Gitu. Dari Malang ada Bank Beli, ada Hidupung, ada Altera, ada Eco, ada Sidik dan sebagainya. Mungkin yang terkenal ada Maju, aplikasi kasir itu dari Malang. Kemudian ini startup yang based on project, yang berbasis studio-studio keren-keren ini juga dari Malang. Eh, jadi nggak cuma teman-teman bikin aplikasi dijual sendiri, tapi mungkin juga bisa membuat aplikasi online. Cuma aplikasi doang, teman-teman juga mungkin kalau cenderung ke game itu juga bisa dikembangkan. Ini juga game-game arah Malang. Ada kemarin yang aksesorisnya ada yang sampai tembus ke publisher Amerika, ada yang kemarin baru 3 bulan yang lalu lolos publisher Tokyo, akhirnya dia rilis ke Steam. Eh, ada yang ke PlayStation ini juga teman-teman di Malang juga bisa main. Nanti kalau teman-teman kepengen belajar tentang simulasi bikin startup, silakan beli gamenya namanya Startup Panic, ada di iOS sama di Android. Tapi memang harus beli kalau nggak salah 100 ribu atau $10. Itu game simulasi kalau teman-teman pengen dapat feel untuk startup. Itu ada namanya Startup Panic. Itu gamenya ada. Oke, terus animation.
ini juga sama teman-teman yang suka animasi, silakan dikembangkan juga gitu kan, nggak melulu ke aplikasi. Makanya kenapa tadi tak kasih contoh beberapa yang nggak cuma aplikasi doang, nggak bisa teman-teman siapkan gitu. Ini film video yang punya bakat-bakat videografi, ngevlog misalnya, ada yang ngevlog jadi konten kreator, silakan. Oke. Terakhir, tipsnya untuk teman-teman bikin startup, satu, solve a problem you are passionate about. Nah, jadi memang yang kalian punya passion, temukan problemnya apa, kemudian kalian bikin solusinya. Nah, perbanyak validasi, kemudian pastikan bagaimana kamu bisa mendevelop bisnis kamu ya, tentukan itu, kemudian bangun relationship dengan customermu, kemudian jadi lebih fleksibel ya, caranya banyak fleksibilitas, jadi misalkan itu kita fleksibel, banyak belajar, pasti kalau startup pasti waktunya banyak tersita lah kalau teman-teman masuk ke startup itu. Jadi, tapi memang harus lebih fleksibel juga. Jangan jadi yang terlalu profesionalis gitu ya, tapi memang senyaman mungkin gitu. Apalagi ke customer nanti kan kalian harus jadi orang yang senyaman mungkin. Riset, keep riset ini yang penting. Sebagus apapun startup kalian tetap harus belajar banyak, harus riset terus. Jangan hanya mikir tentang investment atau exit strategi, tapi kalian harus mikirnya tentang profit dan impact. Cari keuntungan sebanyak-banyaknya, cari dampak impact sebanyak sebesar-besarnya. Dan terakhir, jangan takut untuk gagal karena pasti kalau di startup kita pasti akan sering gagal. Gitu. Pasti akan coba gagal. Tapi yang paling penting adalah kita harus belajar dari kegagalan. Oke, itu mungkin uh, sedikit sharing dari saya, teman-teman. Boleh nanti, oh, ini sudah banyak yang ngechat. Oke, itu mungkin dari saya kembalikan lagi ke Mas Moderator, Mas Dwi, atau langsung saya jawab pertanyaannya teman-teman di chat group, Zoom maksudnya. Halo Mas Fikar, siap. Thank you Yuk, banget sudah di-share nih untuk materi kita di siang hari ini. Yang pertama ya, untuk terkait startup 101. Jadi teman-teman biar lebih melek lagi untuk pengertian startup. Apakah startup itu kayak gimana sih? Apakah startup itu harus butuh modal yang gede atau kayak gimana? Enggak ya teman-teman ya ternyata ya. Kita harus merintisnya juga sama-sama harus mulai dari nol ya Mas Fikar ya. Gitu. Jadi nggak perlu yang harus gede, langsung harus sama kayak Tokopedia, kayak Gojek gitu. Enggak. Karena semuanya juga mulainya dari nol gitu. Ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Mas ya. Kita ini udah banyak banget nih pertanyaannya ya. Ada tadi satu pertanyaan di awal em, dari Irenia nih. Kalau punya tim hustler dan kawan-kawan itu berarti kita perlu modal dulu atau gimana Mas? Gimana caranya kalau punya tim non produksi seperti itu? oke, thank you pertanyaannya. Pasti kalau kita mau bikin usaha pasti harus ada modal, itu pasti. Tapi apakah modalnya harus banyak banget, harus sekian ratus juta dulu misalnya? Itu kalau untuk startup mungkin aku jawabnya nggak harus dulu. Gitu. Paling nggak kita udah punya laptop, kita punya eh, perangkat pasti ya biasanya yang kita bawa sehari-hari. Kemudian aku dulu pertama kali bikin startup itu waktu kuliah semester. Kayaknya ini sama kayak teman-teman semester 4 ya, semester 4 atau 5 ya. Ini kelas semester berapa Mas? Kalau kalau Ini gabungan programnya sih Mas, orang. ada yang semester 2 digit, ada yang semester kembar, ada yang masih semester awal-awal juga banyak Ya, aku dulu gitu. mengawali bikin startup itu semester 3 atau 4 ya. Perpindahan antara semester 3 dan 4 itu pertama kali bikin startup di kampus itu memang dulu awalnya nggak ada nggak modal banyak gitu, kita cuma punya modal masing-masing laptop, kemudian cari tempat untuk ngerjain, bahkan dulu internet kita belum belum punya kantor sendiri, kita masih masih nomaden keliling-keliling cari coworking space gitu kan yang untuk cari gratisan wifi. Nah itu dulu memang nggak, tapi kalau untuk sekarang mungkin masih mungkin perlu modal juga sih untuk teman-teman nanti, apalagi untuk growth hackingnya ya, untuk mempercepat bisnisnya itu mungkin perlu banget modal, tapi jangan berpatokan dulu ke situ gitu. Jangan terlalu langsung, oh aku tak cari investor langsung, oh enggak.
jangan dulu. Nanti mungkin ada materi sendiri Mas Mas Dwi ya terkait dengan funding gitu kan ya. Tapi untuk awal ini teman-teman bootstrapping dulu. Bootstrapping itu apa? Ya pakai modal kalian dulu aja. Pakai modal masing-masing urunan gitu kan, iuran berapa, oh sejutaan dulu ya, atau mungkin uang sakunya cuma 500.000, ya udah 100 ribuan atau apa. Tergantung kebutuhannya untuk apa, untuk tergantung juga startupnya apa dulu sih. Kalau misalnya memang startupnya butuh modal dasar, bahan yang banyak dan besar, ya pasti urunannya harus lebih besar. Tapi kalau aku dulu pertama kali bikin startup itu based on jasa, bikin services gitu kan ya, bikin aplikasi dulu, kita nggak terlalu banyak modal. Kita cukup modalnya pada waktu itu modalnya butuh server, untuk sewa server tahunan, sama eh, beli template pada waktu itu. Itu pun nggak sampai 1 juta. Nah itu akhirnya urunan-urunan first project alhamdulillah dapat berapa dulu ya, 5 juta kalau nggak salah. Itu first project itu udah seneng banget aku kuliah gitu kan. Nah itu akan jadi kita putar lagi jadi modal kita yang lebih besar. Ini kita kumpulin, kita sewa rumah, ke kantor dan sebagainya. Kita bisa bayar internet sendiri, kita bisa nambah tim dan sebagainya. Tapi memang kalau level kecil, level kampus mungkin aku nggak terlalu lama ya. Dulu aku cuma bertahan 2-3 tahun, tapi itu hal yang menyenangkan banget untuk pertama kali bikin startup itu. Walaupun hanya 3 tahun itu udah lama banget ya. Kalau bikin startup biasanya startup akan mati, tak mati-matinya di tahun pertama gitu kan. Kalau aku alhamdulillah kemarin sampai tahun ketiga itu. Jadi nggak ada masalah. Teman-teman pakai modal sendiri aja, nggak masalah. Cari tim non produksi ini mungkin manajerial ya, kayak marketing gitu ya, administrasi gitu kan. Sekarang udah bisa pakai bot kan, dan bisa pakai ini, mungkin bisa dioptimalisasi gitu kan. Kalau misalnya memang nggak terlalu dibutuhkan ya nggak usah. Tapi kalau butuh mungkin cari satu yang memang bisa support gitu kan ya. Soalnya kalau kamu nanti udah nyari temen yang, oh ya kamu ini ya freelance ya, ini ya kita kolaborasi, atau mungkin nanti sharing, misalnya kamu kalau di project, aku biasanya sukanya adalah by project. Jadi kadang ngobrol ke teman-teman, aku nggak bisa ngasih kamu bulanan, tapi kita by project ya. Kalau ada project kita bagi-bagi. Tapi kalau nggak ada project ya, ya udah gitu. Ya sama-sama belajar, sama-sama ini dulu gitu. Nanti kalau untung kita baru bagi-bagi. Nanti kita kalau 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 bahasanya bisnis mungkin kita bagi saham. Nanti bahasa ini saham ya 10% atau 15% tergantung jumlah timnya. Oh 5% dan sebagainya. Nanti silahkan. Tergantung dari kesepakatan timnya. Itu sih semoga menjawab ya Mbak Irena. Jadi dari modal kita dulu aja lah, iuran dulu aja, jangan. Tapi kalau misalnya ada investor kayak orang tua, mungkin aku ada duit nganggur, silakan dipakai untuk bisnis, ya itu silakan, itu lebih baik ya, biar nggak pakai duit duit uang saku kalian. Tapi itu jarang sih, biasanya nggak mesti ada gitu, orang tua yang gitu. Kecuali kalau memang biasanya orang tuanya kayak raya, mungkin ya silahkan gitu. Itu jadi apa ya, kalau istilahnya jadi benefitnya lah gitu. Oke, jawab ya Mbak Irene. Lanjut Mas, Oke, apa aku lanjut lanjut lagi di sendiri, oh sama Nasya pertanyaannya. nanti. Oke, silakan. Mas Fikar, monggo. Kalau semua mau dipilih. Kita nanti 15 menit lagi berarti, Mas ya. Hmm, oke, siap. Ini menarik nih. Bagaimana cara kita cari founder, cari co-founder. Nah, hari ini adalah salah satu peluang kalian cari co-founder. Hmm. Bahkan kemarin aku lagi lagi bikin event startup di Malang. Masih ada orang yang nyari co-founder, walaupun dia udah jago banget. Memang mau nggak mau kita nggak bisa jalan sendiri, pasti harus cari co-founder. Dan nyari co-founder itu susah-susah gampang. Tadi tipsnya ya, menyamakan visi misi, harus punya tujuan yang sama, pekerjaannya harus proposal yang beda dan sebagainya gitu kan. Nah, itu yang hari ini coba teman-teman, ya mungkin nggak bisa langsung ketemu sekarang, nggak, mungkin nanti jalannya waktu akan ketemu, oh ini dari kota lain, ini cocoknya ke sini dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa jadi co-founder kayak gitu. Jadi ya eh, apa ya istilahnya ya, susah-susah gampang. Saya juga pertama kali dari co-founder juga dari, kalau di level kampus aku di HMC dulu, di himpunan. Kemudian di startupku yang sekarang itu ketemu co-founderku itu ketika kita punya, eh, kita ketemu di co-working space yang aku dulu kelola sama Mas Dwi juga ya, sama Mas Dwi di Surabaya, aku di Malang. Kita ketemu
di sana sama-sama punya mindset, punya tujuan yang sama, akhirnya kita bikin startupnya kayak gitu. Jadi macam-macam caranya. Nanti kalau sama kayak cari pacar lah, nyari pacar yang frekuensi, visi misi, ya pasti akan ketemu yang oh nanti tiba-tiba putus, oh ini nanti berantem dan sebagainya, itu hal yang wajar. Jadi jangan jangan khawatir, pasti akan naik turun susah. Oke. Terus gimana caranya cari problem yang benar-benar valid untuk kita solve, dan itu juga scalable untuk masa depan yang akan datang, dan bagaimana caranya dia tahu kalau problemnya ada dengan seperti itu kita lain dengan waktu yang tepat. Ini yang susah, ini yang nggak semua orang bisa cari gitu kan ya. Kayak kemarin aku ketemu salah satu eh, investor juga gitu kan, yang cari karena bukan bisnis model yang macam-macam gitu, yang dicari adalah yang memang problem yang dirasakan masyarakat, yang memang itu masyarakat ketika ada produk itu akan tersolve problemnya gitu. Jadi solusinya itu ya yang tepat dan sebagainya. Ini yang susah banget ini. Kalau teman-teman ada yang bisa nemuin ini, itu jelas bagus banget ini. Tapi ya itu tadi, harus banyak-banyak lakukan riset, banyak-banyak diskusi, konsultasi dengan expert dan sebagainya gitu kan, yang melihat tren apa yang lagi dibutuhkan masyarakat sekarang dan sebagainya itu. Dan paling banyak adalah sering lakuin validation, kayak kuesioner, kirim-kirim apa ya, wawancara lah, interview, tanya-tanya ke sekitar, warga sekitar atau teman-teman kalian gitu kan ya. Kalian ngerasain problem ini nggak? Kalau pas solusi gimana? Apa yang kalian pilih, rasakan dan sebagainya gitu. Itu pasti akan banyakin apa ya, interaksi juga ke user, ke potensial user kayak gitu. Ini yang paling susah sih kalau nyari problem gitu kan ya. Dan memang kalau sekarang investor itu nyari problem yang apa sih yang bisa butuhkan. Dan sekarang problemnya itu niche. Sekarang nggak bisa nyari problem yang dirasakan seluruh warga Indonesia, nggak bisa. Harus spesifik kemana, ke orang Malang misalnya atau orang Surabaya, itu harus spesifik orang Surabaya. Ya udah, yang kalian validasi adalah orang-orang di Surabaya, nggak usah ke Malang. Nggak usah ke Malang, nggak usah ke seluruh Indonesia. Tuh. Terus apalagi ini? Ini pertanyaannya panjang. Dari Tara. Nah, kalau nggak sampai bawah, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Ini banyak banget. Eh, Tara dari Kota Bekasi, salam kenal. Salam kenal. Eh, apakah ada pertimbangan, apakah saja pertimbangan yang paling utama dalam membangun startup bagi yang belum pernah membuka bisnis? Apakah perlu dibangun dengan beberapa rekan atau bisa sendiri? Karena saya rame-rame lebih enak. Tapi memang ya itu tadi, eh, harus menurunkan ego, harus bisa komunikasi dengan baik, harus bisa bekerja sama dengan baik, teamworknya harus baik. Ya, semuanya belajar. Nggak bisa langsung kamu langsung jadi bagus gitu, nggak bisa. Semuanya pasti harus belajar. Ya, dan memang pengalaman itu jadi pembelajaran yang paling bagus gitu kan. Makanya nanti dicoba aja. Kalau kalian nggak nyoba, nggak akan merasakan gitu, nggak akan salah gitu kan. Jadi tapi ya itu tadi, kalau misalnya kalian belum siap, nah mumpung kalian ini masih tahapan masih kuliah, masih di kampus yang so far kehidupannya mungkin sebagian besar ditanggung oleh orang tua gitu kan ya, itu mungkin waktu yang tepat untuk kalian trial bisnis gitu kan, trial bikin usaha. Karena kalau kalian udah lulus kuliah, pasti udah mikir cari duit gitu kan ya. Ya wes, aku paling gampang tak join. Saya tak paling gampang saya join ke perusahaan, atau saya cari pekerjaan, cari apa, freelance atau kayak gimana. Akhirnya nggak kebentuk bikin produknya, nggak kebentuk bikin startupnya. Nah, ini adalah momentum tepat kalian apa namanya, untuk bisa mulai trial untuk bikin bisnis. Gitu. Bagaimana kita mengukur bagaimana dampak startup yang kita bangun dan mengetahui bahwa startup yang kita dirikan mampu bertahan. Hmm, banyakin validation, dan ketika nanti tervalidasi bikin produknya udah rilis, akan dapat feedback juga. Nah itu nanti dari salah satu cara mengetahuinya gitu kan ya, feedback dan sebagainya. Eh, Masukan-masukan dari user dan sebagainya. Oh ini ada yang nggak suka, oh ternyata sudah dirilis sebulan ternyata nggak ada yang install, nggak ada yang beli. Nah itu mungkin ternyata ada yang nggak salah, mungkin idenya salah, atau ternyata customernya beda dan sebagainya, customernya salah, segmennya berbeda, segmennya salah, itu yang eh, mungkin bisa dievaluasi. Makanya kalau di startup kita nggak bisa sekali jadi langsung untung, nggak bisa, tapi memang harus evaluasi terus gitu. Makanya ukurannya itu nanti bisa dilihat di situ.
Makanya dari awal jangan langsung bikin produknya langsung, tapi didesain di prototipe dulu. Kalau bisa sebelumnya sudah dikonsep, divalidasi idenya dulu. Di prototipe sudah oke, validasi lagi, produknya jadi divalidasi lagi. Sampai nanti validasi terus ketika rilis produk, rilis fitur, divalidasi terus gitu. Terus kamu jawab ya, Sarah, aku dapat menjawab dengan cepat ya. Masih ada waktu 5 menit. Eh, menggabungkan antara ide, pelaku usaha, dan pasar bagaimana? Karena sering terjadi ide sudah dieksekusi, pelaku sudah dampingi sampai berhasil produk ini ketika dilempar ke pasar, ternyata pasar belum bisa menerima. Saya yang sering mendampingi UMKM gagalnya di pasar karena digabungkan semua mereka ternyata tidak lepas dengan berkembang. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Em, tergantung idenya apa dulu, ya, pelakunya apa dulu, segmennya apa dulu. Bisa jadi yang salah eh, kitanya sebagai foundernya itu bisa jadi, atau ternyata yang salah idenya, problemnya, solutionnya itu harus diidentifikasi, harus di mapping lagi gitu kan. Ya. Apakah memang ternyata idenya udah bagus, bisnis modelnya udah bagus, oh ternyata marketnya salah, nggak sesuai dengan market di sana. Nah, itu juga bisa jadi. Contoh kalau di Malang sendiri ya, kita walaupun di Malang ini industri digitalnya udah besar, udah bagus gitu. Tapi untuk menguatkan mindset digital di masyarakat, untuk menguatkan daya beli masyarakat digital di Malang itu susah gitu, nggak bisa langsung gitu. Makanya, oh ternyata segmennya, makanya teman-teman di Malang itu kebanyakan segmennya di luar kota, bukan di luar negeri. Karena memang segmen marketnya bukan di Malang gitu. Nah, ini yang sering kejadian kalau di UMKM juga kayak gitu. Pokok jadi produknya dirilis selesai gitu. Jualan nggak sesuai dengan ininya, terlalu mahal, terlalu murah atau kayak gimana. Itu yang sering kejadian di UMKM. Memang belum terukur gitu. Nah, makanya nanti ukuran-ukuran itu nanti mungkin next pembelajaran teman-teman harus memperhatikan juga gitu kan. Model, evaluasi, validasi itu penting banget. Oke, bisa menjawab ya, Kak. Oke, malah dia ini. Kak Izin bertanya, untuk partner dalam membangun startup itu apakah harus relasi profesional atau boleh dengan teman seperti ini sih? Boleh dua-duanya, ya boleh relasi profesional. Tapi kalau relasi profesional kalian nggak seperti misi juga nggak bisa, karena ya susah, nggak akan bertahan lama. Mungkin 2-3 bulan berjalan, kemudian beda visi misi bubar. Kalau aku lebih suka yang visi misi, gitu. Karena itu biasanya lebih long term dan lebih suka kalau oh ayo belajar bareng, oh ayo sinau bareng, oh ayo eh, kita pelajarin ini ya, ada case ini, kita bikin produknya bareng-bareng gitu. Itu mungkin lebih gampang daripada kalian profesional. Karena biasanya kalau profesional udah money oriented, udah nanyain, aku sebulan dapat berapa, nah itu apalagi itu hindari gitu ya. Gitu. Jadi saranku mungkin lebih utamakan yang visi misi dulu. Tapi usahakan juga temanmu itu udah punya profesional, udah punya background-nya, udah punya skill-nya profesional. Kalau bisa seperti itu, kalau nggak bisa ya belajar bareng aja aja. Kan banyak sekarang tools-tools atau tempat untuk kalian belajar. Oke, masih banyak. Apakah proses digitalisasi selalu dengan format startup? No, enggak. Harus. Banyak sekarang digitalisasi UMKM, digitalisasi pasar, digitalisasi produk-produk ekonomi kreatif itu memang nggak harus model startup ya. Startup itu sebenarnya ini yang kadang salah kaprah juga. Kalau dulu awal-awal hype-nya startup itu memang startup itu ya usaha digital, usaha itu kan di bidang digital. Tapi sekarang banyak istilah startup itu pokoknya UMKM yang sudah menggunakan teknologi itu bisa disebut sebagai startup. Tapi FYI, for your information, nanti next kayaknya beberapa tahun selanjutnya ini semuanya bakalan mengarah ke startup itu ya perusahaan digital gitu. Karena ya mau nggak mau memang UMKM sekarang sudah harus digitalisasi gitu. Nah, wajib lah kalau nggak mau kalah dengan yang lain. Itu makanya nggak bisa terlepas dari situ startup itu jadi salah satunya. Oke, Mas Ilham, semoga menjawab. Cepat banget ya, tapi semoga paham ya teman-teman ya. Bagaimana cara mengatur strateginya? Gimana ya? Ini tentatif sih, sesuai dengan ini kesepakatan kalian sendiri, nggak ada acuan khusus sih kalau ini. Aku pun juga sama. Kadang aku di perusahaanku yang sekarang, aku ini kebetulan co-founderku cuma 1 orang, jadi aku sama co-founderku.
Aku kebanyakan di Hustler sama di Hacker, si co-founderku ini di Hipster, ada bantuin di Hustler juga. Sama-sama sih. Jadi kita bagi prosesnya ada kayak gimana, kita mau bikin apa, oh iya kita mau rilis ini, ya udah kita diskusi bareng, kita rilis guys. Nah, bagi tugas kamu yang bagian ini, bagian ini. Intinya pembagian ini harus jelas dan nanti juga harus juga disampaikan apa yang didapatkan oleh masing-masing juga harus clear kayak gitu. Kalau untung ya untung sama-sama untung, kalau nggak untung ya sama-sama rugi ya harus dibagi bareng-bareng. Itu dasarnya, tapi nanti teknisnya banyak teman-teman silakan pelajarin sendiri. Nanti mungkin kalau ada materi tim atau founder preparation mungkin ya Mas Dwi ya kalau nggak salah ya. Nah itu nanti mungkin juga bisa diperdalam. Terakhir, di tengah kompetitor startup yang berhasil dan semakin besar di bidang yang sama, bagaimana untuk kita pemula bisa ikut serta dengan banyak problem seperti belum ada tim, mentor, dan modal. Hmm. Kompetitor itu jangan dijadikan sebagai pesaing, tapi jadikan benchmarking. Ya, karena kita kalau ngomongin pesaing, jadikan itu kompetitor itu sebagai musuh dan sebagainya, itu nggak akan ada habisnya. Di dunia ini nggak ada yang nggak ada kompetitornya, hampir semuanya ada kompetitornya. Makanya teman-teman harus mengubah mindset itu, gitu kan, jadikan benchmarking. Tapi usahakan kalau bikin produk jangan yang memang benchmarkingnya terlalu tinggi, gitu. Cari yang memang ada peluang untuk kalian bisa masuk ke industri itu. Jadi harus benar-benar cari peluang. Baik itu bisnis online maupun bisnis offline itu juga sama-sama harus bisa cari peluang. Jadi jangan takut ada kompetitor. Ini ada terakhir, ini ada yang menarik. Terakhir ya Mas ya. Itu ya. Kak Fikar, perkenalkan saya Safira dari Surabaya. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana media itu cara bertemu calon klien. Karena saat itu kan sebagai dan bukan sembarang barang. Fakta itu artinya bicycle made by order. Lalu menurut saya biaya bertaraf itu menarik karena sebagai itu bisa itu tidak hanya seperti itu aja. Nah, saya menggunakan ketika sudah terjalan maintenance kayak gimana. Aduh, panjang. Maintenance yang kayak gimana rasanya. Oke, kalau aku di Malang nyebutnya itu sebagai kayak CEO yang suka ternak startup ya. Jadi ternak ternak apps atau ternak produk ya, gitu. Memang kadang ada yang dari awal sudah diniatkan untuk dia bikin produk yang kalau udah sukses sudah rilis akan dijual ke orang lain, akan diakuisisikan ke orang lain. Ada juga yang memang secara tidak langsung, secara tidak sengaja kayak WhatsApp, kayak Instagram itu sepertinya ini menurut pengamatanku ya, memang mereka tidak sengaja untuk akan dibeli oleh Meta, tapi ternyata tawaran dari Meta, tawaran dari Mark Zuckerberg itu menarik nih gitu untuk mereka mengembangkan bisnisnya lebih gede, untuk mereka dapat terutama ya dapat funding yang lebih besar untuk mengembangkan yang lebih gede lagi. Akhirnya ya dia jual. Jadi memang viable startup itu enggak yang semuanya disetting kayak kalian kulaan gitu ya. Oh, aku tak grosir startup kemudian kamu jual kayak gitu enggak kayak gitu modelnya. Viable startup itu yang memang ya tetap kita grow dari awal untuk bikin startup itu born to big gitu. Tapi ketika di tengah-tengah kalian mendapatkan penawaran yang menarik, why not ya, gitu. Kenapa enggak gitu kita jual. Tapi tetap si CEO itu punya saham di situ juga kalau nggak salah ya. Ada CEO Twitter itu masih ada saham di uh, Twitter di X ya kalau nggak salah sekarang namanya. Kayak di yang founder Instagram juga masih tetap punya saham di situ di Instagramnya. Jadi memang variable itu enggak yang kebanyakan variable startup yang sekarang kita tahu itu memang tidak setting. Tapi kalau di lokal aku sering nemuin beberapa orang yang memang niatnya memang untuk bikin variable startup. Dia bikin produk, ngumpulin tim, kembangkan, ayo bikin produk, jual, exit, ya wes, jual lagi, kita bikin lagi. Kemudian oh ada yang tarik, jual. Tapi memang caranya menjualnya nggak yang kayak jual di marketplace ya. Itu jadinya jasa atau by request itu jadinya jasa. Kalau variable startup itu memang kalau kita udah sukses, kemudian dilirik investor atau dilirik orang yang punya duit banyak, kemudian ini produknya tak belinya, nah itu baru namanya variable startup. Ya syaratnya beli secara investment atau secara acquisition gitu. Oke, sepertinya cukup Mas Dwi. Nanti yang lain next time kita ini ya, semoga bisa menjawab ya teman-teman. Terima Oke, kasih. sip, Mas Fikar. Terima Semangat. kasih banyak. Penjelasannya sangat-sangat komprehensif banget. Jadi teman-teman buat yang belum terjawab, nanti masih ada sesi selanjutnya ya di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Mungkin kayak tadi ada pembahasan mengenai anggota tim atau
gimana caranya untuk bikin tim yang oke. Nanti akan ada sesinya ya, tim building sendiri ya, gitu. Jadi nanti jangan sampai ketinggalan, tetap ikuti webinar-webinarnya untuk kelas-kelasnya sampai nanti di bulan Juni ya, teman-teman ya. Nah, mungkin sebelum kita berpisah nih bareng sama Mas Fikar, mungkin dari Mas Fikar mau ngasih closing statement nih ke teman-teman hari ini nih, Mas. Pastinya apa ya? Em, Semangat untuk teman-teman yang mungkin baru masuk ke dunia startup ya. Eh, Satu, founder itu harus tangguh, harus pintar cari peluang, harus kuat mental, harus bisa mengorbankan segalanya, tapi tetap harus terukur, harus treatment, measurement dengan baik gitu kan ya. Dan intinya harus terus mau belajar hal yang baru itu aja. Semangat teman-teman. Oke, thank you Mas Fikar. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Fikar ya teman-teman ya. Tetap konsisten ya Mas Fikar ya. Gak apa-apa, emang emang susah banget kalau semuanya bikin startup. Tapi ya harus nggak boleh nyerah ya teman-teman ya. Nah itu tadi untuk pembahasan materi kita di siang hari ini tentang Startup 101. Mas Fikar, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya siang hari ini Mas. Di tengah-tengah kesibukannya sudah sharing knowledge banyak banget bareng sama teman-teman Future Skills di siang hari ini sampai jam 4 ini. Monggo bisa melanjutkan aktivitasnya Mas Fikar. Buat teman-teman, terima kasih juga ya yang sudah menghadiri di sesi pertama kali ini. Teman-teman seperti yang tadi udah aku sampaikan, untuk presensi nggak perlu khawatir ya teman-teman ya, karena sudah otomatis akan dipresentasikan oleh tim Jobhan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gimana aku ketinggalan link presensi atau kayak gimana, itu nggak perlu ya teman-teman ya, karena sudah otomatis nanti teman-teman fokus aja untuk eh, mendapatkan materi-materi yang sudah disampaikan seperti itu. Dan teman-teman kita ketemu lagi di minggu depan ya teman-teman ya. Di minggu depan sama jamnya jam 2 sampai jam 4 sore. Di minggu depan kan sudah puasa ya. Jadi pas lagi panas-panasnya, pas lagi aus-ausnya nggak apa-apa ngadem, tapi kita sambil belajar banyak hal ya. Kita dapetin insight. Di hari Selasa minggu depan akan ada topik terkait Lean Canvas dan bisnis model Canvas gitu ya. Nanti untuk ekspornya akan disampaikan oleh Mas Ian Darmawan selaku Project Manager dari Jobhan. Nanti kita bakalan banyak banget belajar mengenai gimana caranya memetakan bisnis kita. Apakah dari bisnis kita itu worth it untuk dijalani? Apakah bisnis kita itu worth it untuk dieksekusi? Atau justru malah kita memberikan solusi padahal nggak ada masalah apapun yang terjadi kayak gitu. Jadi untuk di minggu depan kita akan lebih lanjut, kita akan lebih pulih lagi terkait ide-ide bisnis startup yang teman-teman nanti akan implementasikan di project akhirnya juga. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk presensi di websitenya nanti akan otomatis terconvert 2 kali 24 jam ya teman-teman ya. Jadi kalau semuanya teman-teman mungkin sekarang lagi cek apakah di website presensinya aktif atau enggak, itu masih belum aktif. Ditunggu 2 kali 24 jam ya teman-teman ya. Untuk materinya juga sama, ditunggu 2 kali 24 jam, nanti bisa diakses melalui Menti Guidebook maupun di websitenya Future Skill, seperti itu. Dan itu tadi teman-teman materi kita di siang hari ini di materi pertama Startup 101. Kita ketemu lagi di hari Selasa minggu depan. Aku Dwi Arif Yunita mohon undur diri dan sampai jumpa teman-teman. See you minggu depan ya. Dadah.